Halo kunyah-kunyah, balik lagi bersama aku Mbak Kunyah. Kunyah terus. Jujur nggak niat ngonten, tapi terus aku bukan ketemu sebenarnya sudah lama, cuman baru-baru ini aja nyadar ternyata ada dadar beredar sudah di Surabaya. Kepingin banget karena dadar beredar itu bisnis foodnya almarhum Babe Cabita, stand up comedy. Kayaknya kapan hari aku sudah sempat cerita, aku nggak tahu ya, lupa. Tapi almarhum Babe Cabita, dan itu kayaknya laku banget di Jakarta. Aku kepingin banget itu ada di Surabaya. Akhirnya ada, aku nggak tahu udah berapa lama, tapi yang pasti sudah ada KW-nya malahan. Tapi semoga yang aku beli ini bukan yang KW ya. Kayaknya sih bukan, karena menu-menunya kok mirip sama yang di Jakarta. Oke, aku tunjukin ya habis ini. Bentar. Nah, ini bagus ya bungkusnya. Ini kayaknya bungkus kotak gitu, kayak tapi ntar bisa dibuat piring kayaknya. Agak susah kan tanganku cuma satunya megang handphone. Jadi aku cut dulu, aku buka terus baru tunjukin setelah dibuka kayak gimana, oke? Nah, ternyata tadi susah itu karena dijepret. Aslinya ini bisa diselipin gitu, cuman kayaknya orangnya takut nggak ini jadi dijepret. Ini kalau udah dibuka ininya apa jepretannya, tinggal buka gini, teng teng gini sih. Kayak gini, jadi bisa ini semacam apa sih, kertas coklat gitulah ya, buat kertas coklat tapi dari karton gitu. Ini bahannya ada lilinnya. Nah, ini yang aku beli adalah nasi telur dadar sambal cumi. So aku bakal cuci tangan dulu terus kita cobain. Oke. Oke, sebelum kita makan kita berdoa. Oke, ini ada dadarnya, pasti dadarnya kering gini, nasi, terus ada kayaknya ini sambal cuminya masih diplastikin, kita sobek ya. Oh tapi nggak di ini kok, nggak di apa, nggak di kunci. Terus ini apa nih, nah yang ini dikunci, ini ada kermiannya ini. Enggak ya, apa tuh, sayur, aku lupa sayurnya apa, sayur sawi air kalau nggak salah ya, yang digoreng tepung dikremes. Ini sambalnya, pedas banget sambalnya. Terus aku beli kerupuk putih doang, nothing special about it, cuman kebetulan tadi ada yang lewat rumah, jadi karena lagi makan dadar kayaknya nggak enak kalau nggak ada kerupuk, tapi kayaknya ada kremesnya, kayaknya udah oke sih gitu teman-teman. Jadi itu isinya menarik sekali, let's coba. Mungkin aku pengen nyoba cuminya dulu kali ya. Cuminya ini gimana ya, lupa. Pedas juga, lumayan. Makan ya. Ini aku cocol sama ini, sambalnya sambal hijau teman-teman.
nasi, kasih kemirian dikit. Makan, jatuh. Pengen nyoba sambalnya dulu. Sambal hijau. Gurih, aku pikir bakal asin, enggak. Well, ini kolesterol banget sih, bukan karena telurnya dan lain-lain, tapi kayaknya digoreng dengan minyak yang cukup tidak terlalu bersih gitu ya, kayaknya sih. Yang aku lihat di video-video di YouTube itu, kalau ngeliat minyaknya udah hitam-hitam gitu, jadi ya tapi sudahlah ya, nggak sering-sering juga kan. Ini sama apa, cumi. Cuminya juga nggak asin, nggak manis, pas aja menurutku ya. Pakai kerupuk memang paling enak. Ini di Surabaya buka di Ketabang Kali. Aduh gila, sekarang ongkos ojol paling nggak dari aplikasi yang aku pakai mahal banget. Ongkosnya 29.000. Padahal ini harganya cuman bentar. Harganya cuma 39.000, tapi aku minta pakai nasi jeruk. Oke, nasi jeruk. Nasi putih. Tambah 3.000 nasi jeruk. Oke banget, karena nggak terlalu asin. Ekspektasiku bakal asin banget. Ini makan apa ya? Kena aslinya. Nampak gua makan sering. Jadi 40.000 lah, bisa bilang 39.700 kalau nggak salah. Terus kalau nasinya diganti nasi jeruk tambah 3.000. Pedasnya buat ukuranku pedas pas 3-4 mungkin. Tapi aku sekarang udah nggak terlalu tahan pedas sih. Enggak menurun. Justru ini enak banget banget. Jadi isinya cuma itu. Jadi kalau misalnya dadar beredar doang, kebetulan isinya cuma dadar, sambal, sama apa ini, ceciwis apa, aku lupa deh namanya. Tolong yang tahu namanya silahkan tulis di komen ya. Aku lupa. Sudah ada KW-nya.
Hmm, dari ponakan baru datang. Yang KW itu nyebelinnya profile picture-nya malah ada telur dadar beredar by Babe Cabita gitu. Sementara yang ini malah nggak ada. Tapi waktu aku lihat menunya itu cuma ada 2 menu. Aku lupa tapi nggak ada bedanya gitu menu 1 sama menu 2. Sementara yang ini menunya macam-macam, ada yang cumi, ada yang paru. Nah, sebelumnya kan aku sering nonton nih di YouTube review-review dadar beredarnya Babe Cabita, teman-teman stand up-nya. Jadi aku tahu menunya ada sambal paru, sambal cumi, dadar bakar dan lain sebagainya. Jadi aku yakin 90% ini yang asli deh, karena ini menunya sama gitu. Ini kesukaan Aditya Dika banget. Semoga sukses terus ya. Buat yang nggak kenal atau nggak pernah tahu siapa itu Babe Cabita, pernah aku cerita dikit. Tapi kalau ada salah-salah info mohon maaf, silakan dikoreksi di bawah. Babe Cabita itu stand up comedian. Seperti yang aku udah bilang, aku sekarang nontonin dan ngikutin stand up comedy, jadi aku tahu dari Batak, dari Medan, bukan dari Batak, dari Medan. Dia itu kalau secara prestasi pemenang stand up Suci itu stand up komedi Indonesia season 3. Jadi yang pertama yang menang itu namanya Rian Adriani, I'm sorry kalau aku salah. Yang kedua itu yang menang itu G Pamungkas. Yang ketiga Babe Cabita. Selanjutnya yang keempat ada David Nurbianto. Yang kelima ada aku lupa, Rigen tahu kan? Rigen itu. Terus yang keenam ada Indra Jegel. Yang ketujuh ada Ridwan Remin. Ke-8 ada Popon kalau nggak salah namanya. Terus yang ke-9 itu ada, aku lupa, Rio siapa itu, Sapam Bank Mandiri kalau nggak salah. Terus yang ke-10 yang terakhir tuh Yono Bagri, itu kan hafal kan aku. Enggak. Babe Cabita itu sempat booming banget di YouTube, di film, terus di TV itu juga banyak banget dia ngambil banyak banget. Saja dia buka ini. Tapi terus kemudian tahun 2003, nggak salah ya, tahun 2003 dia itu kena penyakit. Awalnya dikira kanker leukemia. Sampai akhirnya rambutnya tuh, jadi orangnya itu rambutnya tuh keribu gitu, gini kayak brokoli gitu. Pikir leukemia, sempat di kemo atau dan sebagainya. Terus ternyata ketahuan ternyata bukan leukemia, tapi namanya adalah anemia aplastik. Correct me if I'm wrong, tapi intinya anemia aplastik itu tipe anemia yang sangat rare gitu ya. Satu per 1000 kalau nggak salah. Terus kemungkinan ini jangkitnya. Terus akhirnya salah satu cara penyembuhannya, jadi lengkapnya ada di Deddy Corbuzier. Istrinya sempat
cerita banyak. Aku lupa 2 bulan 3 bulan lalu kalau nggak salah podcastnya. Ini yang bikin aku sedih banget. Kan dia cerita ya, dan aku sampai oh my god. Jadi dia ini ceritanya terakhirnya itu dia tuh mau ke Malaysia untuk transplantasi sumsum tulang belakang untuk ngobatin ini. Ada adiknya atau sepupunya gitu yang cocok gitu ya, poinnya dia pengen operasi itu transplantasi sumsum belakang gitu. Masalahnya adalah, dan ini informasi yang sangat berguna buat kita semua teman-teman, ternyata kalau trombosit kita rendah, jadi si anemia ini menyebabkan hemoglobinnya itu, kalau nggak salah ya, hemoglobinnya itu nggak bisa berproduksi sehingga trombositnya itu sangat rendah. Nah, at some point kalau trombosit kita sangat rendah, kita tuh nggak boleh terbang teman-teman, karena kalau kita terbang semakin di atas tuh kan tekanan semakin tinggi. Jadi kalau kita trombosit kita itu sangat rendah, aku lupa di bawah 800 sampai 900 gitu, please dokter correct me if I'm wrong, tapi kalau ketika sangat rendah itu bikin dia jadi pecah semua teman-teman. Jadi dia tuh nggak tahu kalau trombositnya tuh sangat rendah di bawahnya standar itu, sehingga dia terbang dan akibatnya pecah semua pembuluh darahnya teman-teman. Oh my god. Dan ya pecah semua karena memang penyakitnya ya, karena kan penyakitnya itu yang menyebabkan dia nggak bisa memproduksi hemoglobin itu. Tapi let's say kita bilang if only gitu ya, if only dia tahu bahwa dia nggak boleh terbang karena menyebabkan trombosit pecah, itu mungkin dia malah masih ketolong gitu. Nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang ngasih info bahwa kayak gitu. Ya akhirnya udah sampai di Malaysia itu tambah parah karena pembuluh darahnya pecah semua dan ya akhirnya nggak bisa ketolong. Transplantasinya yang untuk sumsum itu juga akhirnya gagal karena kan terlalu riskan ya kalau dioperasikan kayak gitu. Akhirnya tidak ketolong sih. Itu singkat cerita ya, pasti banyak prosesnya sebenarnya. Dia punya 2 anak, itu masih kecil banget, berapa bulan gitu waktu dia meninggal. Kasian banget sih. Tapi ya semoga bisnisnya lancar ini ya. Jadi kayaknya dia udah menyiapkan untuk keluarganya hingga keluarganya masih bisa bertahan. Jadi aku sebel banget sama yang bikin KW itu dan ngaku punya babe Capita. Please. Bukan karena cerita babe Capitanya itu dan lain-lain. Maksudku, kamu segitu nggak percaya dirikah dengan produkmu sendiri sehingga kamu harus nempelin namanya orang dan memalsukan identitasnya gitu. Kenapa nggak pakai nama sendiri sih? Kalau memang enak aja gitu loh.
banget. Enak banget. Kalau kamu yang di Surabaya Timur lah ya, bisa cobain. Walaupun dari Surabaya Timur aja semahal itu gitu ongkirnya. Cuman kalau misalnya kamu deket-deket ke Tabangkali mungkin bisa cari gitu ya. Enak, worth it. Yang pasti enak itu adalah karena nggak asin banget. Jadi kayak cuminya tadi, sambal cuminya itu masih ada kerasa gurih manisnya gitu. Jadi sambelnya itu pun enak. Terus sambal hijaunya itu juga bukan yang kayak sambal Padang, tahu kan ada sambal hijaunya Padang, nggak kayak gitu, beda banget. Itu juga enak. Telurnya sih ya telur, namanya telur digoreng kayak gimana sih pasti enak. Terus kriwil tadi, ceciwis atau sawi apa itu yang digoreng crispy itu juga enak. Kerupuknya juga enak, tapi nggak dari Babe Japita gitu teman-teman. Benar. Level pedasnya 4 lah, 4 out of 5 my level. Jadi kayak gini, sudah selesai ini aku masih berusaha mengurangi kepedasan dengan makan kerupuk. Tapi masih sangat bisa dinikmati. Tapi levelnya kepedasannya nggak ada pilihan. Ada pilihan, cuman nggak pedas sama biasa. Jadi kalau kamu emang nggak doyan pedas, milih nggak pedas. Jadi ada dua, nggak pedas sama ya udah nggak pedas, nggak dicentrang gitu. Terus sekian dulu untuk makan siang bersama saya. Aku bukan review, tapi buat yang nungguin dadar bredar juga dan belum tahu, ada di Ketabangkali. Cari di, aku boleh sebut ya, aku ketemunya di Grab, jadi di GrabFood. Kalau kamu search dadar bredar, ada 2. Cari yang tidak ada di profilnya, nggak ada tulisan by Babe Japita. Itu yang by Babe Japita justru yang bukan punyanya Babe Japita. Jadi cari, mirip banget warnanya, kuning atau orange gitu, mirip banget. Temen yang ini cuma telur dadar bredar gitu doang. Terus kamu lihat menunya kok ada sambal cumi, sambal paru. Nah itu yang benar di Ketabangkali, dua-duanya di Ketabangkali soalnya. Oke, sampai ketemu. Jangan lupa untuk kunyah terus. Tambahan teman-teman, yang tadi dadar bredar setelah aku makan ternyata enak sih, tapi ternyata micinnya banyak banget. Sampai sekarang ini aku kerasa ngelak terus. Itu kalau aku ya, itu salah satu ciri aku tahu micinnya banyak apa enggak, itu aja sih. Tapi tetap enak. Kalau kalian nggak sebenarnya micin juga nggak bahaya, cuman kalau buat aku pribadi akibatnya adalah jadi ngelak terus gitu. Oke, thank you.